Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, setelah penangkapan 3 orang yang mengaku sebagai Jenderal NII di Garut, polisi akan terus memburu para pengikut NII lainnya. Aksi para anggota NII yang mengaku pengikut Sensen Komara ini bisa dikenakan pasal subversif atau makar. Indonesia, silahkan, welcome. Disangka lakukan permufakatan makar, 3 Jenderal Negara Islam Indonesia NII yang ditangkap di wilayah Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, segera menghadap meja hijau. Sejumlah barang bukti digelar di Polres Garut, diantaranya bendera dan atribut NII lainnya. Kasus ini merupakan hasil pendalaman video yang disebarkan di media sosial September 2021. Ketiganya, Sodikin, Jajang Koswara, dan Ujer, menegaskan kegiatan makar dengan mendeklarasikan NII. Melalui akun YouTube dengan 300 lebih subscriber, mereka mengunggah 57 video propaganda dalam rentang tahun 2019 hingga 2021. Di situ ternyata hasil dari keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan itu adalah keturunan, ya, berbicara masalah keturunan atau melanjutkan amanah dari imam besar Sensen Komara yang dulu juga pernah mengalami proses penegakan hukum. Jika Sensen Komara yang disebut sebagai Presiden NII berakhir dengan vonis gila oleh Pengadilan Negeri Garut 2012 silam, kasus 3 Jenderal NII ini baru dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Garut hari Kamis. Memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait kami telah melakukan permufakatan akan melakukan makar. Selama proses hukum ketiga Jenderal NII berjalan, pemerintah Kabupaten Garut sebagai bagian Satuan Tugas Penanganan Anti-Intoleransi dan Radikalisme turut mencari informasi terkait penyebaran paham radikalisme di wilayahnya. Satgas ini kan melakukan penginputan data informasi. Itu kan dari masyarakat kan gampang. Apalagi sekarang dia itu kan mendeklarasikan melalui medsos. Nah, kita cari sekarang ini ya, kita lagi cari. Pemkab Garut juga mengimbau masyarakat untuk melapor bila menemukan adanya paham yang menyimpang ataupun radikalisme. Dari Garut, Jawa Barat, Wildan Fadilah, Metro TV. Kekhawatiran masih adanya para pengikut NII di Jawa Barat, terutama di Garut, terbukti dengan ditangkapnya 3 orang yang mengaku sebagai Jenderal NII. Kami akan membahasnya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Selamat sore, Assalamualaikum Pak UU. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak UU, kita tahu begitu ya bahwa NII di Garut ini penyebarannya sudah semakin luas. Beberapa waktu lalu kita dengar hampir seluruh kecamatan di Garut ini sudah terpapar NII. Bahkan pada Oktober tahun lalu juga banyak remaja yang terpapar akan paham ini. Bagaimana sebenarnya selama ini dari pihak pemerintah sendiri mengupayakan pola ataupun juga penyebaran ini tidak semakin meluas, khususnya di Jawa Barat, terutama di Garut ini? Ya, yang pertama kami misalkan masih ada kelompok yang punya keinginan yang bertentangan dengan haluan negara, bahkan juga dengan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Kenapa? Karena negara ini memberikan kebebasan untuk setiap umat beragama menjalankan syariatnya, agama manapun yang diakui oleh negara. Dasar negara kita Pancasila, tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama manapun. Sila pertama, sila kedua, ketiga, dan lain. Bahkan menurut pemikiran saya, siapa Pancasilaisasi adalah mereka yang melaksanakan agama secara murni dan konsekuen secara kafah. Itu adalah Pancasila sejati. Itu siapapun. Nah, jadi menurut kami gerakan-gerakan yang barusan disampaikan, apakah itu namanya ini atau yang lainnya, kami sangat menyesalkan masyarakat.
Baik. Justru Tapi selama ini Pancasila sudah ada program atau hal yang dilakukan untuk memberantas ini, Pak UU. Pemprov Jawa Barat sekarang sudah membuat peraturan gubernur tentang paham-paham yang bertentangan dengan haluan negara dan dasar negara. Jadi langkah-langkah Pemprov sekarang sudah lebih maju. Mungkin baru Pemprov Jawa Barat yang sudah membuat sebuah pergub tentang hal ini. Pergub ini merupakan salah satu perhatian atau bentuk kepedulian kami dengan kejadian-kejadian semacam ini. Kemarin kelompok masyarakat dari Garut datang ke Gedung Sate, bahkan saya sendiri yang menerima, mereka mendukung pemerintah untuk menghabisilah bosket ya, supaya tidak terjadi hal-hal semacam itu. Pak Gubernur sudah datang ke Garut, bertemu dengan para pemuda, bertemu dengan kelompok masyarakat dan yang lainnya. Bahkan saya pun ditugaskan oleh Pak Gubernur akan datang lagi ke Garut, bertemu dengan ASN. Karena katanya, ini juga masih katanya, dalam pertemuan kemarin dengan orang Garut, ada ASN yang dianggap gitu kan, terlibat, tapi belum tahu benar ataupun tidaknya. Tapi sebagai bentuk kewaspadaan kami, Pak Gubernur memerintahkan kepada kami untuk bertemu dengan pihak pemerintah di Kabupaten Garut. Baik, Pak UU, tapi kalau Pemprov sendiri sudah ada data begitu, mungkin berapa banyak sebenarnya yang terpapar akan paham NII ini sendiri, bagaimana pola penyebarannya, bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat begitu terkait dengan paham NII ini sendiri? Ya, Kesbangpol Pemprov Jawa Barat ini sudah sangat memahami jumlahnya, kemudian tokoh-tokohnya dan yang lainnya. Tapi kami kan belum atau bukan tempatnya menyampaikan tentang hal itu di sini. Tetapi ini semua sebagai bahan kami untuk menindaklanjuti supaya tidak terjadi penyebaran, bahkan tidak tetap eksis hal semacam itu. Ini kami melibatkan juga para kiai, para ulama yang ada di Kabupaten Garut itu sendiri. Jadi pendekatannya, pendekatan secara kenegaraan, juga pendekatan secara keagamaan. Seperti itu yang kami lakukan. Pemprov Jawa Barat dengan Kabupaten Garut atau dengan Pemkab Garut dengan Pak Bupati itu sendiri, Pak Rudi Gunawan, kita melakukan sama-sama. Karena kalau hanya kami, kan yang tahu Medan adalah Pak Bupati itu sendiri. Saya mendorong dan kebersamaan ini. Pak UU, 3 orang yang mengaku Jenderal NII ini mengaku pengikut Sensen Komara, pentolan NII yang dalam persidangan sebelumnya dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Apakah ini bisa dikatakan dampak penanganan Sensen Komara yang tidak tuntas begitu? Menurut kami, penanganan semuanya juga memiliki dampak ya. Artinya dengan adanya penanganan dari kepolisian, ada rasa ketakutan dan yang lainnya. Tetapi kan namanya ideologi, ini agak begitu sulit ya untuk bisa hilang begitu saja dalam kepribadian seseorang. Berbeda lagi seperti di partai. Kalau partai masuk ke partai tidak berideologi, bisa pindah partai A, pindah partai B. Tetapi kalau ideologi ini tidak begitu mudah pindah-pindahnya ideologi, karena orang bilang ideologi itu sama dengan akidah ya. Akidah sulit sekali gitu kalau sudah menyatakan dia benar, tapi ini semua dengan pendekatan-pendekatan persuasif, dibantu dengan seluruh masyarakat dan tidak dimarginalkan. Insya Allah mereka akan kembali ke pangkuan NKRI. Oke. Kalau begitu apa yang menyebabkan penyebaran NII ini begitu masif, Pak UU? Dan selain Garut, dari Pemprov sendiri, daerah mana lagi yang saat ini kemudian jadi perhatian akan dampak dari penyebaran paham ini sendiri? Ya, kami tidak bisa menyebutkan. Yang penting sekarang Garut menjadi perhatian kami. Gitu. Penyebaran mereka kan dengan banyaknya berkumpul dan yang lainnya. Kan bukan hanya penyebaran ideologi NII yang bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat yang lain. Paham-paham yang lain pun kalau penyampaiannya begitu hebat, kemudian dimengerti, diterima dengan orang yang memang seperti itu keadaannya, paham-paham yang lain pun hanya paham ini bisa diterima oleh mereka. Tapi yang penting kita pemahaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara kepada seluruh lapisan masyarakat yang harus benar-benar dipahami. Saya selalu menyampaikan dalam setiap sambutan bahwa Pancasila sebagai anugerah dari Allah
sebagai dasar negara untuk persatuan dan kesatuan dan yang lainnya. Nah, makanya saya berharap pemerintah juga menggalakkan kembali lah kalau ada pendaftaran P4 ataupun apa namanya, seperti hanya saya dulu kecil, masuk SD, keluar SD, masuk SMP ada pendaftaran, SMP ke SMA ada pendaftaran, bahkan masuk universitas, saya ada pelajaran Pancasila dulu, 1 semester. Sehingga saya begitu paham tentang Pancasila itu. Nah, kenapa tidak hal semacam itu diteruskan tentang pemahaman Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat? Oke, baik. Nah, ini kan dari sisi pencegahannya. Kemudian bagi mereka yang sudah terpapar, seperti 3 orang yang mengaku jenderal NII ini kan mengaku mereka menyesal begitu kan. Tetapi tidak mudah seperti yang Anda katakan untuk mengubah ideologi. Ini juga memerlukan sebuah effort yang cukup besar. Nah, bagi mereka nantinya yang akan bisa dikatakan deradikalisasi seperti itu, ini akan bagaimana dampak ataupun juga penanganan yang akan dilakukan oleh Pemprov bagi mereka yang sudah terpapar? Ya, justru mereka, kalau mereka sudah sadar, kami akan minta bantuan kepada mereka untuk menyadarkan yang lainnya. Karena mungkin kenapa mereka bisa masuk? Karena kata-kata apa, himbauan apa, ajakan apa yang mereka masuk. Setelah itu, oh benar, ini salah, mengerti, maka dia akan dijadikan garda terdepan untuk memberikan masukan kepada mereka yang sudah masuk untuk kembali ke pangkuan kita, seperti itu. Oke, jadi akan melakukan deradikalisasi ini dengan menggunakan bagi mereka yang sudah kembali begitu ya, sudah tidak terpapar, mereka inilah yang kemudian akan mencoba untuk meyakinkan mereka-mereka ini yang masih memahami ideologi NII ini sendiri begitu ya Pak UU. Ya, Pak UU terakhir. Mereka diri bersalah ya, mereka sudah menyatakan diri bersalah kan seperti itu. Ya, baik. Pak UU terakhir mungkin bagaimana kemudian dari Pemprov sendiri untuk menumpasnya hingga ke akar-akarnya. Karena ini kan mereka pergerakannya begitu masif, mereka juga begitu tampaknya sangat sulit begitu untuk dideteksi. Bahkan tadi Anda katakan diduga juga ASN juga sudah ada yang terpapar seperti itu. Nah, ini bagaimana kemudian Pemprov bisa menumpasnya benar-benar hingga sampai akar-akarnya begitu, hingga selesai, hingga tuntas, Pak UU? Bukan diduga ya, ada yang menyampaikan kepada kami. Kami belum tahu benar dan tidaknya. Tapi tetap kami akan ada kewaspadaan dan akan ditindaklanjuti laporan dari masyarakat yang waktu itu datang kepada kami, tokoh-tokoh Kabupaten Garut. Dalam penuntasan ini harus bersama-sama. Bukan hanya pemerintah Kabupaten Garut, bukan hanya kami Provinsi Jawa Barat, tapi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya para kiai, ormas Islam, dan yang lainnya, karena kan ini semua tidak tiba-tiba, tetapi dalam waktu yang lama, dalam waktu yang panjang, sehingga mereka memiliki ideologi seperti itu. Kan yang namanya ideologi tidak bisa tiba-tiba langsung percaya, tidak tiba-tiba langsung seperti itu. Nah, makanya saya minta bantuan pada masyarakat. Kalau ada gerakan-gerakan masyarakat, pidato-pidato tokoh masyarakat yang mengarah kepada semacam itu, laporkan kepada aparat setempat. Ada kepolisian, ada tentara, ada kepala desa, ataupun yang lainnya. Dan insya Allah kami akan sigap supaya tidak terjadi lagi perkembangan paham-paham yang seperti itu. Ingat, pemerintah memberikan kebebasan kepada siapapun sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan dari agama. Seperti itu. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Pak UU.